Dan kita mempunyai hak dalam mengkritik ataupun mengawasi bagaimana jalannya pemerintahan itu sendiri. Pemerintahan yang isinya hanya sekedar sebagai dia katakanlah bacaan. Perlawanan itu memang tentang keberanian menjaga hak. Ketika hadirnya ketidakadilan, kita berani bilang tidak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Episode kali ini kita akan berbincang, berdiskusi dengan aktor tokoh pemuda di wilayah Indramayu Barat yang memang hari ini kita lihat sedang ramai diperbincangkan, bahkan bukan hanya di wilayah Indramayu Barat, namun beberapa desa di wilayah Bintan Wetan, kemudian di wilayah Bango II, kemudian ada di wilayah Jutiwat, dan kemarin itu meledak juga pada akhirnya di wilayah Kecamatan Groya, tepatnya itu di Desa Suaslama. Oke, pada kesempatan kali ini saya menghadirkan aktor tokoh pemuda penggerak utama lah dari aksi yang digelar kemarin. Bersama saya Mas Duri, dan di samping saya ada Mas Khairul Sahab sebagai tokoh pemuda juga. Siap. Masih muda ya Mas? Iya, masih muda. Pertama saya ingin sedikit merefleksikan ya, bahwa berbicara terkait politik dan pemuda pada prinsipnya ya kita jangan apatis. Dan hari ini pergerakan dominasi oleh pemuda itu sendiri pada akhirnya menjadi sorotan yang menarik dengan beberapa kejadian, peristiwa, kasus, dan lain sebagainya. Jadi pada prinsipnya ingin saya coba untuk mengartikan bahwa politik itu sebenarnya secara definisi itu sendiri bagian daripada untuk mendistribusikan keadilan, mensejahterakan masyarakat. Itu fungsi utama dari politik. Namun hari ini kita sudah tidak tabu lagi berbicara politik. Tukang beca, kemudian orang-orang yang kemudian berbicara politik hari ini hanya membaca media sosial, hanya membaca koran, hanya membaca platform-platform yang ada di media sosial, itu dia sudah memahami pengertian daripada politik itu secara praktek ya, bukan kemudian secara teori. Kali ini sebenarnya Indramayu Project ingin mengedukasi, memberikan informasi, kemudian memberikan pengetahuan yang memang ini masih belum sampai kepada akar rumput masyarakat. Artinya di pelosok-pelosok desa ini kan kadang-kala kita ketahui bersama bahwa berbicara politik stigma negatif katakan. Jadi persepsi orang ini negatif terkait politik. Makanya ketika ada pergerakan pemuda yang muncul, ini dianggap sebagai ada motif apa nih? Seperti itu ya Mas? Iya benar. Ada pergerakan yang kemudian dilakukan oleh teman-teman pemuda dengan motif yang kemudian dipersepsikan oleh publik, dipersepsikan oleh orang, itu ada motif ingin menjatuhkan, bahkan ingin merebut kekuasaan. Tapi pada prinsipnya ini adalah sebagai check and balance daripada sistem demokrasi itu sendiri. Kalau sependek pengetahuan pemahaman saya, artinya coba kita untuk mendiskusikan santai lah. Mungkin saya langsung ke Mas Khairul Sahab. Ya. Apa sih Mas artinya kita ini sebagai pemuda itu peran fungsi untuk ya desa kita sendiri lah, karena memang judulnya kita kan hari ini ya agak sedikit ngeri-ngeri sedap kalau dilihat oleh teman-teman yang lain. Apa sih Bang itu, kenapa, apa segala macam, percikan api perlawanan dari ujung barat, pemuda desa sebagai pilar masa depan bangsa. Ya kita coba untuk sedikit merefleksikan ataupun memberikan edukasi, informasi, pengetahuan dengan kemudian sependek pengetahuan kita secara pribadi. Apa sih fungsi daripada pemuda itu, seperti apa seharusnya? Bangga, Mas Khairul. Siap, terima kasih Kang Cahyono. Ngerokok santai. Sebenarnya
yang namanya pemuda itu ya benar-benar pilar dari sebuah desa itu sendiri, dimana bisa dikatakan kalau pemudanya kreatif dan difasilitasi dengan baik, maka desa tersebut akan maju. Setuju? Ya, Setuju sih. akan. Sedangkan realita yang terjadi sepanjang saya bergelut di kepemudaan, kita sebagai pemuda baru vokal sedikit saja langsung ada beberapa pihak-pihak yang menekan kita. Ya, Berbagai cara lah dilakukan, entah dari orang terdekat kita yang ditekan, walaupun tidak langsung menyerang ke pribadi kita. Misalkan ya seperti pergerakan kawan-kawan yang ada di Sukaselamat, menurut saya sangat baik sekali. Dalam artian itu sebagai contoh bahwasanya di era digital ini transparansi itu sangat penting, apalagi semua kalangan sudah mengerti medsos. Artinya ketika ada suatu kejadian, mereka akan membaca, memahami, dan menjadi suatu perbincangan yang menarik ya, untuk didiskusikan, walaupun sambil gibah atau sambil Ya. langon, ya menarik lah. Ya itu tadi, pilarnya itu pemuda sangat penting. Makanya di sini saya ingin sampaikan pada pemerintah desa, dimanapun berada, dimanapun menjabat, bahwasanya ketika ada pemuda yang vokal, yang kritis, itu harusnya adalah didukung. Karena ketika pemuda itu vokal, kritis, diberi dukungan, maka dia pun akan menjadi lebih baik menjalankan pemerintahan di desanya. Pemuda pun akan semakin kreatif. Yang terjadi ketika pemudanya didukung oleh pemerintahnya, ya desanya akan semakin baik. Karena mau berbuat apa, ada yang mengawasi pemuda kritis. Beda halnya ketika pemuda yang kritis ditekan. Oke lah, mungkin bisa menekan untuk beberapa saat waktu. Menekan pemuda sama dengan menunggu bom waktu. Jadi ketika terus-terusan ditekan seminggu, sebulan, setahun, ya tinggal tunggu waktu saja lah. ya, Oke, untuk sementara mungkin aman. Misalnya tokohnya siapa-siapa, si A, si B, si C, ditekan dulu, jangan muncul dulu. Tapi kan ketika dari beberapa pilar ini kemudian terus mengulik akan menyebar. Ketika sudah menyebar, ya terjadilah seperti kawan-kawan yang ada di Sukaselamat ini. Makanya untuk desa-desa yang lain pun diharap hati-hati, jangan tenang-tenang saja, karena dari zaman pemerintahan terdahulu sudah ada ADD yang segitu mewahnya, sedangkan perkembangan di kampung-kampung khususnya di wilayah Indramayu Barat ini tidak ada yang signifikan. Kok bisa dengan uang yang segitu besarnya, tapi hanya ya perubahan kecil-kecil saja, tidak ada yang signifikan. Harusnya dengan biaya yang segitu besarnya, minimal pemuda bisa mandiri, bisa berdaya lah. bisa berdaya. Ya. Banyak sekali potensi. Dengan slot anggaran dari pemberdayaan masyarakat itu ya, Iya. bisa kita ambil kan. Iya. Sekarang kan realitanya oke lah, mohon maaf ya, secara administrasi ya sesuai antara RAB dengan LPC. Tapi kan realita di lapangan kita, terutama yang aktif di organisasi pemuda ini, melihat sendiri. Siap Mas. Ya mungkin Seperti itu. ya nantilah, jangan terlalu tajam dulu lah. Jadi saya ingin secara umum, artinya kita merefleksikan peran pemuda dalam era transformasi digital. Sedangkan kita lihat sendiri, setiap perubahan zaman, setiap perubahan masa itu peran, fungsi, serta kepedulian daripada teman-teman muda ini sangat berpengaruh besar gitu. Ya kita saksikan sendirilah pasca reformasi, siapa yang kemudian menggulingkan rezim Orde Baru, masa kepemimpinan Soeharto gitu kan. Itu kan teman-teman muda yang memang
diorganisir sedemikian masif sehingga bisa menggulingkan masa Orde Baru selama 30 tahun berkuasa. Artinya kita jangan terlalu dalam segmentasi yang lebih jauh lah. Sebenarnya hari ini dengan beberapa isu, dengan beberapa slogan yang kemudian muncul, ada kemarin saya dengar ada hashtag kabur aja dulu kan. Nah, hashtag itu kan sebenarnya menandakan bahwa teman-teman muda ini ya dengan kemudian hari ini berbicara bonus demografi yang usia produktif ini lebih tinggi daripada usia yang non produktif katakanlah, ini kan menjadi hal yang kemudian harus diperhatikan oleh pemerintah itu sendiri. Jadi peran fungsi pemuda ini sangat sentral dan sangat penting. Kalau menurut Mas Duri itu peran pemuda ini harusnya itu dalam segmentasi desa nih seperti apa sih? Ya, tadi saya merujuk ke tema tadi dulu ya. Jadi kalau bicara soal tentang percikan api perlawanan dari ujung barat, ini sebenarnya itu bukan sekedar siapa yang memulai gitu kan. Ya. Tapi bagaimana percikan ini tetap menyala dan menyebar begitu luasnya. Ya. Sebagai martir lah. Iya, nah, apalagi kita di desa gitu kan, khususnya ya pemuda-pemuda ini kan memegang peran yang sangat penting gitu kan. Bahkan. Jadi bukan pemuda itu jangan cuma hanya menerima pewaris dari generasi sebelumnya, tapi juga kita harus menentukan, kita yang menentukan gitu kan, agent of change. Gitu. Nah, menurut saya banyak sekali sebenarnya potensi desa yang belum sepenuhnya dioptimalkan ya. Salah satunya tadi SDM kita yang memang punya jiwa-jiwa inovatif, kreatif itu belum pada wadahnya gitu kan. Pada akhirnya terkubur ya itu? Iya, pada tadinya kan terkubur lagi gitu kan. Kemudian juga pemuda harus jadi pilar benar dari Panitaba juga. Jadi bukan hanya untuk menjaga, tapi juga kita juga harus menggerakkan gitu kan. Kalau bukan kita ya siapa lagi? Nah, dari percikan api perlawanan sendiri itu kan bukan melulu tentang soal demo turun di jalan gitu kan. Perlawanan itu kan kita bisa juga tentang ekonomi kreatif gitu kan, bikin konten ya kayak gini, bikin konten edukasi gitu kan, itu salah satu perlawanan juga. Dan ada juga memang pergerakan ekonomi kecil di desa. Jadi artinya apa yang kita perbuat walaupun sekecil apapun itu ketika dijalani secara konsisten itu kan nanti akan menjadi barang yang besar bisa memperhatikan orang. Jadi buat saya perlawanan itu memang tentang keberanian menjaga hak ketika hadirnya ketidakadilan kita berani bilang tidak. Ya. Nah, gitu. Jadi juga saya sepakat dengan Ansahab gitu. Banyak pemuda-pemuda yang memang ketika vokal itu kadang-kadang ciut ketika ada tekanan gitu kan. Jadi memang kan edukasi tentang perlawanannya kurang juga kan. Jadi pada masih pada takut tuh kalau soal kata-kata seperti itu. Ya seperti itu. Iya ya. Artinya ini kan menjadi martir yang memang harus kita ambil sisi positifnya untuk kemudian membangkitkan semangat dan sensitivitas ataupun kepedulian pemuda itu sendiri gitu. Ya bukan hanya di desa Sukaselamat, artinya desa-desa yang lain juga peran aktif serta fungsi partisipasi pemuda ini sangat penting gitu untuk kemudian bagaimana melaksanakan kolaborasi pembangunan dengan pemerintah itu sendiri ya. Nah dalam segmentasi desa kembali lagi kita berbicara kemudian hal yang sangat fundamental, artinya bagaimana pemerintah desa ini bisa memberdayakan masyarakat. Salah satunya pilar utama yang kita sebut tadi adalah pemuda. Nah pemuda ini kan sangat sentral dan kemudian pengaruhnya sangat besar untuk kemajuan suatu desa. Bahwa kita saksikan sendiri, kita ketika memang peran fungsi pemuda ini diberdayakan dalam segmentasi desa, teman-teman muda ini saya pikir tidak perlu hijrah ke kota ataupun hijrah ke luar negeri untuk mencari pekerjaan-pekerjaan yang layak. Karena memang potensi yang kemudian ada di desa ini cukup luar biasa gitu, banyak ketika memang digali ya. Bahkan ketika memang kita saksikan dengan beberapa desa yang lain juga, contoh
jauh lah, ada di daerah Jawa Tengah ya, di Ponggok itu kan sangat luar biasa ketika memang ada leadership kepemimpinan yang kuat dari seorang kepala desa gitu untuk menggerakkan, mengakomodir teman-teman muda dan elemen masyarakat lainnya dalam membangun sebuah perubahan yang ada di desa. Artinya desa ini kan menjadi lahan basah yang kemudian harus kita berdayakan dan harus kita kolaborasikan dengan pemerintah itu sendiri. Ya, jadi memang benar tadi ketika memang pemerintahan desa itu hadir dalam memfasilitasi pemuda, apalagi tentang tadi kan banyak pemuda yang kreatif, asal difasilitasi tentang internet saja, misalnya contoh gitu kan, banyak pemuda-pemuda desa yang kreatif bikin konten, bikin konten YouTube, TikTok dan sebagainya, itu kan menghasilkan juga. Nah itu juga menurut saya termasuk juga dari ekonomi kreatif gitu kan, asal hadir ya minimal kasih fasilitas jaringan internet gitu kan. Gitu. Ya artinya bukan kemudian pemudanya yang apatis atau tidak peduli ya. Iya. Tapi harus ada fasilitas yang memang dikeluarkan oleh pemerintah itu sendiri dalam hal memberdayakan potensi sumber daya manusia teman-teman muda nih. Iya. Gitu ya. Ya selain fasilitas juga ya setidaknya kami juga pengen dirangkul lah gitu kan. Ditanyakan sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh kaum pemuda ini, apa sih yang perlu pemerintah desa itu hadir di tengah-tengah dari kegiatan pemuda ini gitu kan. Ya selain kita bicara tentang materi ya, kalau materi kan sudah pasti gitu kan. Ya maksudnya kita ini diajak bicara gitu loh, butuhnya apa sih pokoknya teman-teman muda nih gitu kan, diajak bicara saja gitu. Ini seperti itu. Ya tadi berbicara apa namanya, ya bukan, pertanyaannya bukan pemudanya tidak peduli gitu ya. Artinya pemerintahnya ini harus benar-benar peka dalam melihat potensi sumber daya manusia khususnya kaum muda. Nah, untuk ranah lingkup desa itu biar bagaimanapun adalah tetap kepala desa lah yang menjadi penggerak atau motornya. Ketika kepala desa mampu melihat potensi dari kawan-kawan pemuda ini, maka pemuda yang kreatif dan inovatif itu akan terus berkembang. Tapi ketika kepala desanya bahkan dikatakan sudah muncul beberapa sosok yang kreatif dan inovasi tapi malah diabaikan, ya itulah tadi akhirnya para pemuda-pemuda tersebut karena butuh materi juga gitu. Jadi kita bergerak pelan-pelan, akhirnya terhambat, kita off dulu, kita jeda dulu selama beberapa waktu baru kita bergerak lagi, akhirnya tidak optimal. Karena terlalu berlarut-larut jadi terpendam lagi. Apalagi ketika ada suruh pengajuan kita bikin, tapi kan ke atasnya bagaimana? Aksesnya nih ya. Diprioritaskan tidak nih. Iya. Ide-ide dari kawan-kawan pemuda ini dari atasnya. Apakah sekedar pengajuan sudah ditaruh sampai di situ saja, tidak naik ke atas hingga akhirnya ya mandek lagi. Tapi kepada kawan-kawan pemuda saya berpesan jangan pernah lelah lah. Kita boleh jeda, boleh istirahat, tapi teruslah kreatif, teruslah inovatif dan gempur terus. Apanya yang gempur? Pemerintah yang disinyalir kurang aktif, pemerintahan yang disinyalir hanya sekedar sebagai ya katakanlah pajangan, hingga terus sampai mereka bosan lah. Jadi gempurnya dalam hal positif ya. Hal positif. Sampai mereka bosan, apa sih ini anak pengennya? Sekalipun kita sudah dapat, misalkan andai kan kayak pergerakan dari Mas Turi ini dari Sula, misalkan sudah dapat nih satu pemberdayaan di dalam hal mungkin pengadaan tadi internet. Walaupun sudah dapat, itunya dijalankan, gempur lagi sisi lain. Tetap kritisi gitu ya. Tetap kritisi. Jadi jangan sampai stigma. Hari ini kan stigma di masyarakat kebanyakan, ketika ada rongkok paling udah dapat ini mah diem. Iya, benar. Jangan sampai seperti itu. Walaupun nanti pressure-nya tidak terlalu kencang seperti pertama, tapi tetap harus ada pressure supaya tetap bisa diawasi, tetap bisa dikontrol. Jadi mereka tidak semena-mena.
Ya, Jangan sampai menganggap ketika sudah dapat sudah segitu-gitu aja Pak. Nanti kan anggapan mereka seperti Iya. segitu doang sih, dikasih aja udah, jangan sampai seperti itu. iya ya, artinya kan kita berbicara pemuda kembali lagi bahwa pemuda ini kan sebagai agen perubahan, sebagai agen of control, bagaimana mengontrol daripada pemerintahan itu sendiri. Kemudian agen of moral, ada 3 pilar yang kemudian ini wajib ya dimaknai oleh teman-teman pemuda. Dari ketiga pilar ini kan minimalnya kita bisa mengaplikasikannya di desa lah, dalam segmentasi desa. Nah, kembali lagi pada prinsipnya, ketika berbicara teman-teman muda yang kemudian ini mempunyai potensi yang sangat luar biasa dalam segmentasi desa ini, ya pada akhirnya perlu diperhatikan gitu oleh pemerintah desa khususnya. Perlu diperhatikan, kemudian difasilitasi, diberdayakan, didayagunakan agar kemudian ada kemandirian dan desa itu sendiri juga bisa tumbuh dan dikatakan desa maju nanti. Iya. Ini kan Kabupaten Indramayu kan masih dalam kategori desa-desa berkembang gitu. Jadi kalau menurut saya bicara tentang desa maju ya, Ya. desa maju itu ketika pemerintahan desa itu bukan lagi bicara tentang pembangunan infrastruktur. Sepakat. Nah, ketika sudah desa itu bicara tentang pemberdayaan masyarakat, bagaimana peningkatan ekonomi, itu Ya. baru bisa dikatakan desa maju. Tapi kalau masih tentang berkutiknya tentang pembangunan infrastruktur dan sebagainya, belum dibicarakan maju saya. Seperti itu. Iya, ya makanya berbicara dana desa hari ini dengan kemudian total nominal itu sangat luar biasa kita saksikan. Dan Sukaselamat itu paling tinggi tuh Mas. Iya. Di Kecamatan Kroya itu kalau nggak salah 1,7 lebih Iya. dibandingkan dengan desa-desa yang lain di wilayah Kecamatan Kroya. Jadi artinya ketika berbicara pembangunan infrastruktur, ya kalau kemudian pemerintah desa ini mempunyai semangat ingin membangun, selesai. Ya, ini kalau ambil saja dari sekian ribu desa di Indonesia itu, 20% saja tepat dalam penggunaan dana desa. Pos-pos anggarannya tepat, Iya. dijalankan sesuai dengan aturan dan sebagainya. Setengah permasalahan di bangsa ini selesai. Iya. Misalnya di desa saja itu kan. Ya, kadang-kadang kan sekarang begitu, pemberdayaan judulnya, tapi tetap pembodohan dan manipulasi tetap ada. Iya. Ada seperti itu. Ya kalau mau bicara Itu lebih berarti menyangkut sumber daya manusia ataupun kapasitas seorang pemimpin tidak? iyalah. Sebenarnya kalau mau lebih ekstrim lagi, kalau saya katakan sebagai pikiran sederhana saja, Yes. kalau dana desa dikelola dengan baik, nggak perlu 2 periode, 3 Iya, tahun langsung beres. Benar. 3 tahun. Ibaratnya kalau emang dialokasikan dengan baik. Kalau mau cari untung ya tinggal yang 2 tahunnya. Iya. Ya, Nah, terus saya sekarang kalau tidak sepakat tuh tadi kalau cari untung. Ya artinya kan ketika Tidak sepakat saya banget. desa sudah mandiri nih, punya Ya. badan usaha, nah untungnya di situ maksudnya, Hmm. bukan dari dana desa yang dialokasikan. Untungnya ketika sudah ada sektor-sektor ekonomi kreatif tadi sudah berjalan, otomatis kan dapat untung Iya. dari kegiatan-kegiatan tersebut. Hmm. Mau membuat produksi apa, Iya. atau membuat konten seperti apa, ketika sudah berjalan kan sudah mengalir. Jadi selama 3 tahun itu membuat fondasi, ketika 2 tahunnya ya tinggal menikmati hasil dari tadi yang ditanamkan kepada pemuda-pemuda yang kreatif dan inovatif gitu. Seperti itu. Kang Ismayano, kalau masalah tentang kinerja pemerintahan desa yang kurang maksimal, sebenarnya ada korelasinya tidak ketika saat dia mencalonkan diri sebagai calon kepala desa? Termasuk kayak contoh misalnya kos biaya kampanye yang begitu besar, Yes. termasuk juga. Termasuk itu salah satu indikasi yang kemudian membuat bagaimana kepala desa ini ya katakanlah ada politik balas dendam. Ya, Sepakat kan? Artinya sudah tidak tabu lah ketika memang berbicara politik hari ini. Jadi yang kemudian saya alami dan saya saksikan itu kan hari ini dengan kos politik yang besar, ya apalagi tingkat desa di Kabupaten Indramayu ini kan ya agak ngeri-ngeri sedap gitu kan. kalah anggota dewan juga sama. Kalah kemudian itu kalau nggak punya budget 1M 2M itu jangan mau nyalon kepala desa katanya.
Ya ini kan menjadi fenomena yang kemudian harus kita evaluasi dan harus kita kritik. Bagaimana pemerintahan ini berjalan sesuai dengan rel kewajibannya. Pemerintah punya kewajiban untuk melaksanakan pembangunan dan kita mempunyai hak dalam mengkritik ataupun mengawasi bagaimana jalannya pemerintahan itu sendiri. Nah hari ini ketika memang berbicara ini agak sedikit masuk ke tema ya. Artinya berbicara kemudian peran fungsi daripada pemuda itu sendiri ini agak sedikit tabu dan agak sedikit diperbincangkan gitu. Kok berani gitu. Ketika memang ada salah satu orang ataupun kelompok yang mengkritisi bahkan menegur pemerintah desa itu sendiri. Bahkan ya sebetulnya kan kalau berbicara demokrasi itu menjadi kritik itu adalah kebutuhan dasar dalam demokrasi. Bukan kemudian harus menjadi tabu gitu. Ketika kita berbicara terkait masalah kritik, kemudian saran, masukan terhadap pemerintah desa, ini kan perlu menjadi evaluasi dan ya perlu dikampanyekan gitu. Hal-hal yang sifatnya untuk perubahan. Artinya kembali lagi kepada Mas Duri. Kemarin itu kan 1 minggu 2 minggu yang lalu ya Mas ya? 2 minggu yang lalu kan ini sempat di highlight gitu ataupun sempat disorot oleh media bahwa ada sekelompok orang ataupun ya sosok pemuda yang memang memberanikan diri dalam upaya mengkritik ataupun mempertanyakan hak mereka untuk pembangunan di desa itu sendiri. Artinya apa sih Mas yang kemudian melatar belakangi kasus ataupun katakanlah peristiwa itu sendiri itu? Ya, jadi memang kenapa kemarin itu kita datang beramai-ramai di balai desa menanyakan realisasi dana desa itu untuk apa saja. Ya kembali lagi di lapangan itu tidak ada dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Ya kita tahu tadi Kang Yono juga diucapkan kan bahwa Suka Selamat dana desanya terbesar gitu. Bahkan di Indramayu itu urutan nomor masuk 5 besar 4 gitu. Oh, selamat. Iya. Tapi praktek di lapangan, implementasi di lapangan belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat, terutama dalam infrastruktur. Nah, akhirnya kami memberanikan diri untuk mempertanyakan ini. Apa sih sebenarnya yang sudah dijalankan oleh pemerintah itu selama ini berjalan gitu kan? Pembangunan apa saja yang sudah dilakukan dan dampaknya seperti apa gitu. Karena awalnya memang kita itu hanya berkuar-kuar saja di media sosial, tapi saya salut gitu kan, berkuar-kuar di media sosial, tapi ada isinya gitu kan. Karena kita keterbukaan informasi gitu kan, semua akses juga bisa teman-teman muda juga bisa akses. Oh, Suka Selamat nih dapat di Indonesia sekian miliar, urutan sekian di Indramayu terbesar gitu kan. Ya teman-teman muda juga cross check tuh di lapangan. Pembangunan ini memang tidak ada. kurang berdampak lah kepada masyarakat gitu kan. Nah, itu yang jadi dasar kita kemarin itu menanyakan kepada pemerintah desa apa saja yang sudah dilakukan dengan dana desa yang sekian banyaknya gitu. Iya, artinya menarik gitu. Ya, ini menjadi perhatian yang kemudian disoroti oleh banyak media dan banyak pihak gitu kan. Termasuk teman-teman muda yang kemudian Mas Duri katakanlah sebagai lokomotif penggerak dalam aksi tersebut kan. Kemarin hanya audensi ya. Rencananya ini mau ada aksi lagi ke depan. Insya Allah ke depan ada aksi, cuman saya tidak bisa sebutkan harinya. Nanti ada. Ya kembali lagi tadi saya katakan bahwa berbicara hak dan kewajiban pemerintah melaksanakan pembangunan dan hak daripada masyarakat ataupun pemuda itu sendiri untuk meng-cross check ataupun mengawasi daripada jalannya pembangunan itu sendiri. Nah, sedangkan mungkin menurut pandangan Mas Duri di lapangan ini masih belum secara maksimal dilaksanakan oleh pemerintah desa. Makanya ya ini teman-teman artinya bukan kemudian kita ada rasa benci dengan pemerintah desa ataupun secara sosok personal pemimpin kepala desa. Bukan itu. Artinya kita meng-cross-check itu bukan untuk mengpolitik. Tapi kita membandingkan gitulah dengan dana yang sekian besar gitu kan. Bener nggak sih di lapangan itu ada ini. Tapi kan faktanya memang tidak ada. Tidak ada rasa atau tidak ada berdampak kepada masyarakat seperti itu. Dan salutlah kita kepada teman-teman muda yang sudah melek digital, melihat anggaran dana desa sudah selamat. Ya ada sejagar juga kan. Kita cross check di lapangan seperti apa, bangunan sekian, anggarannya sekian.
ya tidak logis gitu ya seperti itu. Iya ya, tadi harus digarisbawahi itu Mas, bahwa Mas Turi ini kan tidak ada rasa kebencian secara personal dengan kepala desa kan? Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada kebencian personal. Tapi ketika kepala desa ini menjadi aktor sebagai kubu, ya saya permasalahkan karena kinerjanya. Public figure lah kata. Iya, public figure. Berhak kan kita punya. Iya. Di luar dia aktor sebagai kubu, ya saya tidak ada urusan. Tidak ada urusan. Yang jelas tidak ada urusan secara personal. Ini hanya kepedulian dan rasa ingin ada perubahan dalam lingkungan dan desa tersebut gitu. Iya. Ya sama lah. Ya gini lah Kang, malu lah kita suka selamat, apalagi kita sudah ditunjukkan suka selamat sebagai titik Indramayu Barat Ya. Iya. Ya bagaimana mungkin kita bicara tentang Indramayu Barat, persiapan Indramayu Barat, sedangkan pemerintah desanya sendiri sudah tidak berbenah dari sekarang gitu kan. Mestinya kan berbenah nih. Walaupun di tingkatnya desa gitu kan, berbenah dari mulai infrastruktur, persiapan SDM-nya, bagaimana gitu kan. Kita harus siapkan seperti itu. Jangan sampai nanti ketika ya katakanlah udah ketok palu gitu kan, baru berada duduk kita persiapan, ya itu sudah telat menurut saya. Jangan sampai kita yang masyarakat suka selamat hanya jadi penonton. Sepakat. Iya ya, kemarin juga sempat saya lihat bahwa Bupati Luki Hakim ini kan membuat statement akan melakukan peletakan batu pertama di 100 hari kerja titik 0 itu. Ya, saya tidak tahu persisnya itu di mana nanti. Cuman kan ini perlu disambut baik bahwa yang namanya desa ini harus menjadi pilar utama dalam perubahan sebuah bangsa gitu, Mas Ahmad. Jadi ketika memang desanya baik, kemudian berbicara bangsa, kemudian berbicara negara, ini pasti ya akan baik gitu. Ya bahkan kalau kata Bung Hatta itu, terangnya suatu negara itu bukan di kota, tapi melainkan lilin-lilin kecil yang ada di desa. Itu yang menjadi sebuah hal yang memang ini menjadi kegelisahan dan keinginan perubahan itu sendiri dari kaum muda ya. Ya kalau pemerintahan desanya saja sudah benar gitu kan, berarti kan nanti juga ke atasnya juga akan benar juga gitu kan. Tadi yang saya katakan Bapak, 20% dari sekian ribu desa di Indonesia saja benar dalam pengelolaan dana desa, ya selesai gitu permasalahan di bangsa ini. Pengentasan kemiskinan juga memang nanti turun, itu kena angka pengangguran juga turun, pemuda-pemuda juga tidak lagi bermigrasi ke kota gitu. Yeah. Cukup kita manfaatkan saja potensi apa yang ada di desa gitu. Iya ya, sepakat. Ya terkait bonus demografi juga ini menjadi indikasi yang ya saya pikir perlu dievaluasi ulang gitu, bahwa dalam segmentasi desa ini teman-teman pemuda peran fungsinya harus betul-betul diberdayakan oleh pemerintah desa itu sendiri. Titiknya ada sistem meritokrasi. Iya. Jadi meritokrasi mengedepankan daripada profesionalitas itu sendiri dengan kualitas, kapasitas seseorang dalam menjabati dudukan strategis itu sendiri. Jadi yang kemarin itu kan menjadi menarik bahwa ya ini menjadi martir yang seharusnya bisa kemudian dilihat sisi positifnya gitu, bahwa dari pemuda ada secercah harapan untuk ingin ada perubahan gitu ke depan. Jadi pada prinsipnya kembali lagi Mas Turi dan Mas Khairul Shahab, bahwa ya teman-teman muda apa gitu harapannya ke depan? Ya kalau kita mau tarik mundur ke belakang sangat jauh ya, itu tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sepakat. Indonesia kalau tidak ada pergerakan pemuda belum tentu merdekanya itu tanggal 17 Agustus. Betul. Iya. Karena di situ ada peristiwa Soekarno diculik oleh para pemuda dan didesak untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Itu kan berawal dari nekatnya atau pergerakan pemuda itu yang ingin segera Indonesia merdeka. Makanya kesininya kalau tidak ada pergerakan dari pemuda, tidak akan pernah ada perubahan di desa tersebut. Saya pastikan kalau tidak ada pergerakan dari pemuda, tidak akan ada perubahan dari desa tersebut. Ya kalau cuma sekedar pembangunan infrastruktur, ya itu mah sekedar menjalankan. Gampang lah, itu sudah ada mekanisme Sudah yang ada mekanisme.
tetapkan. Iya, bahkan kalau mau ekstrim lagi ya sudah saja dari pusat, kontraktornya dari sana, ini desa mau terima bangunan saja, kan lebih praktis lebih iya kan sebenarnya cuman kan Kalau saya melihat ini Mas, ya artinya ini efek dari model kepemimpinan gubernur. Nah, Gubernur Deddy Mulyadi ini kan menjadi sorotan yang menarik di platform media sosial Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Gitu. Artinya ada ekor jas ataupun bahasanya butterfly effect yang kemudian sampai mengefek kepada segmentasi desa. Artinya ini menjadi sebuah proses perubahan yang saya pikir positif gitu ke depan. Akan ada harapan baru berbicara kemudian Indonesia Emas di tahun 2045. Ini kan perlu dipersiapkan sedemikian rupa gitu. Harapan Mas Duri itu sendiri melihat potensi pemuda di desa itu seperti apa gitu. Jangan sampai persepsi ataupun stigma negatif di desa ini ya pemuda desa hanya orang-orang yang tidak melek digital ataupun tidak tahu terkait dunia politik dan lain sebagainya. Ini kan persepsi seperti itu kan perlu kita bantah. Gitu. Iya. Ya, jadi memang harapan saya kira-kira pemuda ini banyak pemuda yang mengkelompokkan mengkolektifkan sendiri membuat komunitas seperti itu. Iya. Jangan sampai pemuda membuat komunitas tidak peka terhadap kebijakan-kebijakan yang melanggar. Harus peka dalam hal-hal seperti itu. Ya boleh kita kritik yang memang ada substansinya gitu kan. Sampai kita mengkritik tidak ada substansinya gitu, malah menjelek-jelekan. Nah, kemudian kita pemuda ya memang harus menjadi penggerak lah istilahnya dalam berbagai sektor di desa itu kan, dari mulai membuat kegiatan sosial gitu kan, atau kegiatan-kegiatan positif yang lainnya gitu kan. Ya mulai kita dari pemuda gitu kan. Kalau tanpa pemuda kan ya tadi yang seperti Kang Sa bilang gitu kan. Yang sulit itu membangun sumber daya. Kalau infrastruktur kan gampang gitu kan. Seperti itu. Yang sulit itu membangun sumber daya gitu. Ya bisa dikatakan lah kalau kita khususnya di wilayah Kecamatan Kroya kan sebagian besar petani, pekebun dan peternak. Kita manfaatkan saja 3 sektor itu dengan baik. Ketika para petani setelah menanam padi bisa menanam pisang atau menanam singkong kan bisa diproduksi untuk yang lain-lainnya, banyak yang bisa dibuat. Ketika itu mampu dioptimalkan, ya saya rasa tidak perlu ada yang kabur dulu lah. Udah cicing di lembur bisa berdaya gitu loh. Ya hilirisasi lah gitu. Iya. Pisang 28 gitu kan, jual produk gitu kan. Jual produk. Tapi kan kembali dari pemerintah desanya mendukung tidak. Iya. Ya kan? Itu yang menjadi pertanyaan besar tuh kan. Ya kuncinya keinginan kebijakannya keinginan seperti apa gitu kan. Mendukung tidak dan adanya pemuda-pemuda seperti itu. Ya mungkin yang terakhir Mas, artinya ini berbicara gerakan yang kemudian dikomandoi oleh Mas Duri. Bagaimana kemudian ingin menyampaikan pesan terhadap teman-teman muda yang lain bahwa ya ini bukan gerakan anarkis ataupun bukan gerakan atas dasar kebencian gitu. Artinya ini murni daripada gerakan ingin ada perubahan masa depan yang lebih baik lah katakan seperti itu. Iya, jadi memang gerakan ini pure murni sebagai kepedulian kita, sebagai bentuk kecintaan kita terhadap desa kita yang memang perlu diingatkan semestinya. Kata Pak Alusnya kan seperti mengingatkan sebenarnya. Saking sayangnya makanya diingatkan gitu kan. Ya Bapak kita kan diingatkan. Iya, betul. Ketika bawa salah ya diingatkan, Pak aja mengenen gitu. Jadi tidak ada ya untuk kebencian atau apa, kita hanya peduli lah dengan desa kita. Ya walaupun sejauh mana kita merantau ya tetap pulang kita kan ke desa. Iya. Jadi pesan saya ya untuk anak-anak muda harus lebih peka lagi terhadap isu-isu sosial. Ya, isu-isu tadi ketika tidak ada beresan di desa ya kita harus bicara. Kita harus bicara dan ketika tidak ada keadilan kita katakan tidak menerima hal itu gitu. Mas Ahab gimana? Ada pesan nggak buat teman-teman muda nih? Jadi seperti ini, kita sebagai pemuda atau warga desa lah
ketika melihat desa itu artinya mempunyai inovasi atau kreatif, misalkan di bidang pertanian atau di bidang apapun, sebenarnya kita sebagai pemuda itu senang lihat kalau ada pemuda yang desa yang berjalan gitu di sektor-sektor tersebut. Tapi kan kita selama ini seperti mati suri di desa Iya. itu. Tidak ada harapan ya? Tidak ada harapan, seperti hanya sekedar jalan yang tadinya becek dicor, walaupun karena salah-salah pembangunannya ya kan. Tapi kan ketika ada ternyata umpamanya nih di desa Sukaselamat sudah bisa memproduksi pisang, bisa dibuat keripik, bisa dibuat selai. Di desa Kroyanya bisa memproduksi mangga selain daripada padi. Ada UMKM yang kemudian dihidupkan gitu. Nah, Ya, punya produk sendiri lah sih. iya, artinya kan walaupun kita tidak kebagian, tapi kita tuh senang lihatnya ketika desa kita itu punya sesuatu yang dibanggakan. Iya. Atau dari sektor olahraganya lah. Misalkan di desa Bojong Raung umpamanya Tanjung Kerta bisa menciptakan bibit-bibit pemain bola sekecamatan Kroy itu Bojong Raung yang paling menonjol umpamanya gitu. Dan kita senang melihat berarti desa-desa sekitar kita termasuk desa kita sendiri Iya. sudah ada suatu hal yang ingin ditonjolkan itu. Atau mungkin di desa Kroyanya mempunyai hafiz Quran atau pendai muda, ibaratnya kan suatu hal yang indah lah. Kita juga bersyukur kalau muncul-muncul pemuda-pemuda yang bisa dikatakan untuk kebanggaan desanya itu sendiri. Oke, terima kasih banyak. Mungkin ya cukup lah. Nanti kita akan bertemu lagi dengan subtema yang berbeda, bicara pemberdayaan ataupun berbicara peran fungsi daripada pemuda dalam sektor yang lain. Ya kalau saya pikir berbicara pemuda hari ini kan kalau kita ambil istilah itu setiap masa ada orangnya. Iya. Dan setiap orang ada masanya. Itu menjadi keyakinan dan menjadi kepercayaan saya. Artinya ke depan kita pasti mempunyai masa sendiri gitu. Tinggal tunggu momennya saja Iya. yang pas. Jadi saya ingin mengutip sebuah kata-kata bahwa Anda mungkin tinggal di desa kecil yang tidak dikenal. Tapi jika Anda memiliki ide besar, dunia akan datang dan menemukan Anda. Saya mau kasih kata-kata juga. Siap. Jadi mutiara itu tidak selalu muncul di lautan. Mutiara itu bisa saja muncul di tengah-tengah hutan. Artinya mutiara tidak pasti selalu ada di kota, ada juga di desa-desa. Kira seperti itu. Terima kasih. Sekian podcast Mimbar Perspektif. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak Mas Turi, Mas Khairul Sahab atas perbincangan yang hangat lah. Semoga ke depan kita bisa menyongsong harapan yang lebih cerah lagi. Amin, amin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.